Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat semua ya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Jihan Lutfia Hamidah dari kelas 12 CPS 4 absen 13. Pada presentasi sejarah minat kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai organisasi global dan regional. Namun, pada kesempatan kali ini saya akan terfokus ke organisasi regional, yaitu salah satunya organisasi APEC. Jadi slide pertama pada presentasi mengenai organisasi regional kali ini, saya akan membahas mengenai apa itu APEC. APEC merupakan singkatan dari Asia Pacific Economic Cooperation. APEC merupakan organisasi negara-negara di Asia Pasifik didirikan pada tahun 1989 di Canberra dengan tujuan guna mengukuhkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas negara-negara Asia Pasifik. Pada organisasi APEC sendiri memiliki latar belakang. Saya akan fokuskan mengenai 4 poin dari latar belakang organisasi APEC. Poin pertama yaitu munculnya kelompok-kelompok kerjasama di bidang perdagangan, misalnya seperti AFTA dan NAFTA. Poin kedua yaitu adanya keinginan negara-negara Asia Pasifik mewujudkan misi One Community, One Future. Maksudnya di sini adalah satu komunitas, satu tujuan atau satu masa depan. Poin ketiga yaitu adanya perubahan dalam bidang politik dan ekonomi di Uni Soviet dan Eropa Timur. Dan poin terakhir atau poin keempat yaitu adanya keinginan mewujudkan liberalisasi perdagangan dan investasi di kawasan Asia Pasifik. Organisasi APEC juga memiliki anggota. Jadi pada awalnya berdiri organisasi APEC ini, APEC baru memiliki anggota yang berjumlah 12 negara, yaitu 6 dari anggota ASEAN dan 6 lagi itu dari mitranya seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, Kanada, dan Amerika Serikat. Namun pada tahun 1991, APEC menerima China, Hong Kong, dan Taiwan menjadi anggotanya. Kemudian adanya pertemuan di Seattle, Kanada pada bulan November 1993, APEC memasukkan Papua Nugini dan Meksiko untuk menjadi anggotanya. Dan terjadilah pertemuan lagi di Bogor tahun 1994 dan anggota APEC menjadi 18 negara. Dan akhirnya saat ini APEC memiliki 21 anggota dari berbagai negara karena bergabungnya Peru, Rusia, dan Vietnam di tahun 1998. Masih terfokus pada anggota dari organisasi APEC. Jadi APEC sendiri menerima berbagai negara dan itu sampai 21 negara ya kan. Namun ada 12 negara yang diterima di tahun yang sama, yaitu tahun 1989. 11 negara itu siapa aja sih? Yang pertama ada Indonesia, kedua ada Singapura, ketiga ada Filipina, keempat ada Thailand, kelima ada Malaysia, keenam ada Brunei Darussalam, ketujuh ada Amerika Serikat, kedelapan ada Jepang, kesembilan ada Kanada, ke-10 ada Korea Selatan, ke-11 ada Selandia Baru, dan ke-12 ada Australia. Jadi selain 12 negara yang telah saya sampaikan, yang diterima oleh APEC di tahun yang sama, masih ada sekitar 9 negara lagi, namun mereka ini masing-masing diterima di tahun yang berbeda. Namun misalnya ini seperti ada Taiwan, Hong Kong, Republik Rakyat Cina, itu mereka diterima di tahun yang sama, yaitu tahun 1991. Kemudian Meksiko dan Papua Nugini diterima di tahun 1993. Chili diterima di tahun 1944. Dan Rusia, Vietnam, dan Peru diterima di tahun yang sama, yaitu tahun 1998. Kebanyakan anggota APEC adalah negara yang memiliki garis pantai ke Samudra Pasifik. Meskipun begitu, kriteria keanggotaan setiap anggota adalah lebih kepada ekonomi terpisah dibandingkan dengan negara terpisah. Sebagai hasilnya, dalam menyebut anggotanya nih, APEC menggunakan istilah ekonomi anggota, bukan negara anggota. Dalam organisasi APEC memiliki suatu acara atau kegiatan yang dinamakan konferensi tingkat tinggi atau yang disebut dengan KTT. KTT APEC diadakan di setiap tahun di negara-negara anggota, misalnya seperti mereka diadakan di Indonesia, Singapura, Filipina, Thailand, Kanada, Jepang.
Pertemuan pertama organisasi APEC diadakan di Canberra. Canberra itu di Australia pada tahun 1989. KTT APEC atau Konferensi Tingkat Tinggi APEC menghasilkan beberapa hal. Jadi ada 4 yang dihasilkannya itu. Yang pertama itu APEC menghasilkan Deklarasi Bogor pada KTT di tahun 1994 di Bogor. Dengan tujuan untuk menerangkan bea cukai hingga 0 dan 5% di kawasan Asia Pasifik. Untuk negara maju paling lambat di tahun 2010 dan untuk negara berkembang selambat-lambatnya di tahun 2020. Yang kedua ada pada tahun 1997 KTT APEC diadakan di Vancouver, Kanada. Pada pertemuan kali ini kontroversi timbul ketika kepolisian setempat menggunakan bubuk merica untuk meredakan aksi para penunjuk rasa yang memprotes kehadiran Soeharto yang menjabat sebagai Presiden Indonesia pada saat itu. Yang ketiga ada pada tahun 2003, Kepala Organisasi Jemaah Islamiyah Ridwan Isamuddin alias Hambali berencana melancarkan serangan di KTT APEC di Bangkok, Thailand. Hambali ditangkap di kota Ayutthaya oleh kepolisian setempat sebelum ia dapat melakukan serangan tersebut. Ngeri juga ya. Yang keempat ada pada tahun 2004, Chili menjadi negara Amerika Selatan pertama yang menjadi tuan rumah KTT APEC. Selain tadi saya membahas mengenai latar belakang organisasi APEC, kemudian anggota dari organisasi APEC, dan APEC tersendiri mendapatkan atau mengadakan KTT. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai tujuan organisasi APEC. Jadi, organisasi APEC memiliki beberapa tujuan, namun saya akan membahas 7 poin pada presentasi kali ini, yaitu yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik supaya dapat meningkatkan kesejahteraan bagi ekonomi negara. Tujuan kedua yaitu APEC sebagai forum ekonomi yang tujuannya mendorong serta memfasilitasi kegiatan perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka di kawasan Asia Pasifik. Tujuan ketiga, meningkatkan kerjasama antara negara anggota yang ditunjukkan pada pengembangan kapasitas ekonomi anggota. Yang keempat, menjadi tempat usaha untuk negara maju. Yang kelima, menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dan tingkat inflasinya itu rendah. Tujuan keenam yaitu mengurangi atau mengatasi sengketa ekonomi perdagangan. Dan tujuan yang terakhir yang akan saya bahas yaitu memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan tersebut di tengah-tengah perkembangan ekonomi internasional. Slide selanjutnya saya akan membahas mengenai prinsip yang dimiliki oleh organisasi APEC. Ada 4 prinsip yang dimiliki oleh organisasi APEC. Prinsip pertama yaitu konsensus. Hal ini memiliki arti bahwa keputusan yang dihasilkan oleh APEC harus disepakati dan bermanfaat bagi semua ekonomi anggota APEC. Serta apabila ada satu yang tidak sepakat, maka keputusan itu tidak dianggap berlaku. Yang kedua ada voluntary and non-binding, yang memiliki arti bahwa semua kesepakatan yang ada dalam forum APEC dilakukan secara sukarela serta tidak memaksa. Prinsip ketiga yaitu concerted unilateralism, yang berarti kegiatan pengambilan keputusan dilakukan secara bersama sesuai dengan kemampuan tiap anggota negara tanpa syarat resiprositas. Yaitu prinsip keempat, selanjutnya ada differentiated time frame, memiliki arti bahwa setiap ekonomi masuk dalam kategori ekonomi maju diharapkan melakukan suatu liberalisasi terlebih dahulu. Selanjutnya pada slide terakhir saya akan bahas mengenai struktur yang dimiliki oleh organisasi APEC. Terlihat jelas pada slide yang saya tampilkan bahwa organisasi APEC memiliki 2 level. Yang pertama adalah policy level, yang kedua adalah working level. Policy level yang teratasnya itu ada leaders meeting, kemudian memiliki struktur di bawahnya ada APEC Business Advisory Council, kemudian ada ministerial meeting,
ada Sectorial Ministerial Meeting, dan Senior Officials Meeting atau SOM. Kemudian di working level memiliki struktur. Yang pertama ada Apex Secretariat, di bawahnya ada 4 bagian. Yang pertama ada Committee on Trade and Investment atau CTI. Kemudian ada Budget and Management Committee atau BMC, ada Economic Committee atau EC, dan ada SOM Steering Committee on Ecotech atau SCE. Dan di bawahnya SCE ada SOM Special Task Groups dan ada Working Group atau MG. Jadi kita sudah terdapat di penghujung presentasi. Jadi saya minta maaf atas segala kesalahan dan beberapa kekurangan pada materi yang saya sampaikan, dan kekurangan pada perkataan-perkataan dan penyampaian yang saya sampaikan. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga materi yang saya sampaikan kali ini itu bermanfaat bagi kalian semua. Sehat selalu, dan jangan lupa protokol 3M-nya diterapkan. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.